Materi 1 yaitu tentang pengertian teori permintaan uang menurut pendapat klasik yang akan disampaikan oleh Cahya Dwi Alhaya, Nisa Siti Nasrillah, dan Endang Tri Astuti. Pengertian teori permintaan uang menurut pendapat klasik. Teori permintaan uang klasik bermula dari teori tentang jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Teori ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan tentang alasan seseorang menyimpan uang dalam bentuk kas, namun lebih pada peranan uang dalam perekonomian. Teori ini sebenarnya adalah teori mengenai permintaan dan penawaran akan uang, beserta interaksi antara keduanya. Fokus dari teori ini adalah pada hubungan antara penawaran uang atau jumlah uang beredar dengan nilai uang atau tingkat harga. Nilai uang. Uang merupakan salah satu bentuk kekayaan yang memiliki nilai karena kemampuannya yang liquid untuk ditukarkan dengan jenis barang lainnya. Teori barang yang pertama, teori logam. Kata laktis, uang yang terbuat dari logam mulai emas dan perak. Yang kedua, teori nilai batas uang menjadi untuk berinteraksi yang bernilai karena berdasarkan atas keperluan akan uang sebagai alat berinteraksi dan pandangan masyarakat terhadap uang. Teori nominalis atau akatalaksi. Teori nominalisme formal mencakup 3 teori, yaitu yang pertama teori perjanjian, yang kedua teori kebiasaan, yang ketiga teori kenegaraan. Teori nominalisme petunjuk mencakup 2 pendekatan, yaitu yang pertama teori petunjuk, yang kedua teori realisme, yang ketiga teori. Saya Nisa Siti Nasrillah akan melanjutkan pemaparan materi mengenai B. Teori nilai uang internal dan eksternal. Nilai uang dapat diukur atas dasar harga barang di dalam negara tersebut maupun dengan mata uang di negara lain, sehingga nilai uang dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu internal value of money, yaitu jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan sejumlah uang tertentu, di mana ini menunjukkan tenaga beli uang terhadap sejumlah barang tertentu. Yang kedua, external value of money, yaitu nilai asing suatu mata uang diukur dengan mata uang negara lain, atau sering disebut dengan kurs devisa. Misal US dollar 1 sama dengan 1.670 rupiah. C. Implikasi ekonomi teori moneter klasik. Teori moneter klasik menjelaskan mengenai aspek permintaan dan penawaran uang. Dalam teori moneter klasik menyangkut kaitan antara penawaran uang dengan nilai uang, yaitu harga yang dijabarkan secara lebih mendalam dalam teori tentang permintaan uang, bahwa permintaan uang ditentukan oleh besarnya volume transaksi ekonomi yang bersifat proporsional terhadap pendapatan nasional. Jadi, dalam pandangan kaum klasik bahwa permintaan uang ditentukan oleh pendapatan nasional saja, bukan oleh faktor ekonomi lainnya seperti tingkat bunga. Karakteristik teori ekonomi klasik. Karakteristik teori ekonomi klasik pada pasar barang dapat diidentifikasi menyangkut beberapa ide, yaitu yang pertama, landasan teorinya berdasarkan hukum C, yaitu supply creates its own demand, atau penawaran akan sekaligus menciptakan permintaan. Yang kedua, perekonomian selalu berada pada kondisi full employment. Yang ketiga, harga umum bersifat fleksibel. Yang keempat, setiap aktivitas produksi sekaligus berdampak pada peningkatan output dan peningkatan penghasilan pemilik faktor-faktor produksi dengan nilai yang sama. Kelima, semua penghasilan dibelanjakan pada pasar barang. Yang keenam, tidak perlu ada campur tangan pemerintah. Yang ketujuh, informasi pasar sempurna dan alokasi sumber-sumber ekonomi berjalan secara efisien dan produktif.
Sedangkan teori ekonomi klasik pada pasar uang dapat diidentifikasikan dengan beberapa ide, yaitu yang pertama ada motif permintaan uang hanya untuk kepentingan transaksi. Yang kedua, penawaran uang atau supply of money ditentukan oleh pemerintah atau otoritas moneter. Yang ketiga, pasar selalu dalam keadaan keseimbangan di mana permintaan uang sama dengan penawaran uang, yaitu sejumlah tertentu dari besarnya output nasional atau pendapatan nasional. Sedangkan karakteristik pada tenaga kerja menyangkut beberapa ide, yaitu yang pertama ada tingkat upah bersifat fleksibel karena struktur pasar pesaing bersifat sempurna dan informasi pasar tenaga kerja bersifat sempurna. Kedua, kondisi perekonomian selalu mencapai full employment. Yang ketiga, tidak ada campur tangan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran. Materi kedua yaitu tentang pengertian teori permintaan uang menurut pendapat Keynes yang akan disampaikan oleh Fani Nurhanifah Putri dan Kukuh Budi Luhung. Dalam teori Keynes, membagi permintaan uang atas 3 kategori diantaranya. Yang pertama, permintaan untuk tujuan transaksi, yang kedua, permintaan untuk tujuan berjaga-jaga, dan yang ketiga, permintaan untuk tujuan spekulasi. Motif permintaan uang. Keynes menganggap bahwa permintaan uang kas untuk memenuhi permintaan motif pertama dan kedua, yaitu transaksi dan berjaga-jaga, yang berubah karena perubahan di dalam pengeluarannya. Tetapi, permintaan untuk kedua motif ini adalah interest inelastis atau tidak dipengaruhi oleh berubahnya tingkat bunga. Yang pertama ada motif permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga. Individu atau perusahaan memerlukan uang kas untuk melakukan transaksi. Transaksi ini sering terjadi tidak bersama waktunya dengan penerimaan uang. Pengeluaran ini seringkali tidak bisa diperkirakan terlebih dahulu, sehingga sangat diperlukan adanya uang kas di tangan, meskipun seandainya pengeluaran dan penerimaan itu dapat diperkirakan dengan tepat, namun uang kas di tangan tetap diperlukan. Kedua, motif permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Sesuai dengan namanya, motif dari memegang uang ini adalah terutama untuk tujuan memperoleh keuntungan yang bisa diperoleh dari seandainya si pemegang uang tersebut meramal apa yang akan terjadi dengan benar. Pada teori Cambridge, faktor ketidaktahuan masa depan dan faktor harapan dari pemilik kekayaan bisa mempengaruhi permintaan akan uang dari pemilik kekayaan tersebut. Baik, saya Kuku Budi Luhung akan menjelaskan tentang karakteristik teori ekonomi Keynes. Mazhab ekonomi Keynes memiliki beberapa karakteristik yang dapat dibedakan dengan pemikiran ekonomi klasik pada pasar barang, yaitu yang pertama, perekonomian tidak selalu dalam keadaan full employment, artinya bahwa keseimbangan pasar tercapai pada keadaan di mana pasar mengalami kelebihan atau kekurangan produksi. Yang kedua, perlu adanya campur tangan pemerintah untuk mengatasi masalah kegagalan pasar karena timbulnya distorsi pasar. Yang ketiga, analisis ekonomi lebih menekankan analisis jangka pendek karena persoalan ekonomi lebih banyak menyangkut persoalan jangka pendek yang harus diatasi. Keynes menyatakan bahwa dalam jangka panjang kita semua akan meninggal, atau in the long run we are all dead. Yang keempat, lebih menekankan analisis ekonomi dari sisi permintaan, demand side economy. Lanjut, sedangkan pada pasar uang mazhab Keynes memiliki pandangan yang khas, yaitu yang pertama, terdapat 3 motif masyarakat memegang uang, yaitu untuk transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Yang kedua, jumlah uang yang beredar ditentukan oleh pemerintah atau otoritas moneter. Yang ketiga, keseimbangan di pasar uang ditentukan oleh besarnya pendapatan nasional dan tingkat bunga. Karakteristik pandangan mazhab pada pasar tenaga kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat upah bersifat kaku atau rigid karena analisis lebih menekankan analisis jangka pendek. Yang kedua, untuk mengatasi pengangguran perlu campur tangan pemerintah. Selanjutnya,
Selanjutnya saya akan menjelaskan implikasi teori permintaan uang Keynes. Di samping berfungsi sebagai alat transaksi perdagangan, means of exchange juga dapat berfungsi sebagai penyimpan nilai atau store of value. Pemikiran ekonomi ini yang melahirkan motif uang tidak hanya sekedar untuk kepentingan transaksi dan berjaga-jaga, tetapi juga untuk kepentingan spekulasi. Menurut Keynes, keseimbangan pasar uang yaitu MD sama dengan MS akan menentukan tingkat bunga, keseimbangan dan tingkat harga. Meskipun penekanannya pada tingkat bunga karena besarnya harga umum ditentukan oleh interaksi antara permintaan agregat dan penawaran agregat, karena dalam jangka pendek diasumsikan harga tetap. Keynes lebih menekankan analisis ekonomi jangka pendek dengan mendorong perubahan pada sisi permintaan agregat sehingga dikenal dengan perekonomian sisi permintaan. Pandangan klasik yang menyatakan bahwa perubahan jumlah uang beredar yang tidak mempengaruhi output nasional tetapi hanya mempengaruhi tingkat harga umum. Ini yang dikebal dengan istilah klasikal diskotomi, yaitu pemisahan antara sektor moneter dengan sektor real, di mana masing-masing sektor berdiri sendiri, tidak saling mempengaruhi. Namun Keynes kemudian menjelaskan kaitan antara sektor moneter dengan sektor real melalui analisis ISLM yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Hicks.